Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut bagian kelima dari SKB Pranata Komputer Ahli Pertama dan Terampil sesuai dengan materi pokok dan kisi-kisi dari Kemenpan RB tahun 2024. Bagian kelima adalah infrastruktur TI. Sekilas tentang infrastruktur TI. Infrastruktur TI adalah kumpulan komponen perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan fasilitas yang saling terhubung untuk mendukung operasional dan layanan TI dalam suatu organisasi. Infrastruktur TI ini merupakan fondasi bagi sistem informasi dan aplikasi yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Nah, komponen utama dari infrastruktur TI ini yang pertama adalah hardware. Di antaranya adalah server. Server ini menyediakan layanan dan memproses data. Yang kedua adalah komputer klien, PC atau laptop, yang digunakan oleh pengguna akhir untuk mengakses aplikasi dan data. Yang ketiga adalah perangkat jaringan, router, switch, atau firewall, yang mana menghubungkan perangkat dan jaringan. Yang keempat dari hardware ini adalah perangkat penyimpanan data, dapat berupa hard disk, storage area network, yaitu gunanya untuk menyimpan data dan informasi. Komponen dari infrastruktur TI yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Yang pertama adalah OS atau sistem operasi. Contohnya saja adalah Windows, Linux, yang mana fungsinya adalah untuk mengelola sumber daya perangkat keras. Yang kedua adalah aplikasi. Di antara contohnya adalah Microsoft Office atau aplikasi bisnis, yang mana fungsinya adalah untuk mendukung proses bisnis. Yang ketiga dari software ini adalah database, bisa berupa MySQL atau Oracle, yang mana fungsinya adalah untuk menyimpan dan mengelola data. Komponen yang ketiga dari infrastruktur TI adalah jaringan atau network. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network, yang mana berfungsi sebagai jaringan dalam area terbatas. Yang kedua adalah WAN atau Wide Area Network, yang mana ini adalah jaringan yang mencakup area geografis yang lebih luas. Yang ketiga adalah internet, yaitu jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer. Komponen utama yang keempat dari infrastruktur TI adalah fasilitas. Dapat berupa data center, yaitu tempat penyimpanan server dan peralatan TI lainnya. Yang kedua adalah sistem pendingin, yang mana fungsinya adalah untuk menjaga suhu optimal untuk perangkat keras. Yang ketiga adalah sistem keamanan, yaitu yang fungsinya adalah untuk melindungi infrastruktur TI dari ancaman fisik dan logikal. Selanjutnya adalah tren dalam infrastruktur TI. Yang pertama adalah cloud computing, yaitu penggunaan sumber daya komputasi baik server, storage, dan aplikasi yang disediakan melalui internet. Yang kedua adalah virtualisasi, yaitu membuat versi virtual dari sumber daya TI, baik server, storage, ataupun network. Yang ketiga adalah mobile computing, yaitu penggunaan perangkat mobile, baik smartphone ataupun tablet, untuk mengakses aplikasi dan data. Yang keempat adalah big data, yaitu pengolahan dan analisis data dalam jumlah besar dan kompleks. Yang kelima adalah IoT atau Internet of Things, yang mana IoT ini adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet. Selanjutnya adalah manajemen infrastruktur TI, yang meliputi perencanaan, pengadaan, instalasi, konfigurasi, pemeliharaan, pemantauan, dan pengamanan infrastruktur TI. Yang tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan, kinerja, dan keamanan infrastruktur TI dalam mendukung operasional organisasi. Lanjut ke selatihan soal yang pertama. Sebuah perusahaan manufaktur ingin meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas infrastruktur TI mereka. Mereka memiliki banyak server fisik yang kurang termanfaatkan dan membutuhkan solusi yang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Manakah solusi infrastruktur TI yang paling tepat untuk kebutuhan ini? A. Mengganti semua server fisik dengan server baru yang lebih canggih. B. Menambah kapasitas penyimpanan data dengan hard disk eksternal. C. Menerapkan virtualisasi server untuk menggabungkan beberapa server fisik menjadi satu host fisik. D. Beralih menggunakan layanan cloud computing untuk semua aplikasi dan data. E. Meningkatkan bandwidth internet untuk mempercepat akses ke aplikasi. Jawaban yang tepat
Yang paling tepat adalah C. Menerapkan virtualisasi server untuk menggabungkan beberapa server fisik menjadi satu host fisik. Virtualisasi server ini adalah solusi paling tepat karena dapat mengoptimalkan penggunaan server fisik yang ada, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan fleksibilitas. Lanjut pada soal yang kedua. Sebuah organisasi non-profit dengan sumber daya terbatas ingin mengimplementasikan sistem CRM atau Customer Relationship Management untuk meningkatkan efektivitas penggalangan dana. Manakah solusi infrastruktur TI yang paling efisien dan ekonomis untuk organisasi ini? A. Menggunakan layanan CRM berbasis cloud yang disediakan oleh vendor pihak ketiga. B. Menyewa dedicated server dari penyedia hosting untuk menjalankan sistem CRM. C. Membangun data center sendiri dan membeli seluruh perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan. D. Mengembangkan sistem CRM sendiri dengan menggunakan sumber daya internal. E. Bekerja sama dengan organisasi lain untuk berbagi infrastruktur TI. Jawaban yang tepat adalah A. Menggunakan layanan CRM berbasis cloud yang disediakan oleh vendor pihak ketiga. Layanan CRM berbasis cloud ini adalah solusi paling efisien dan ekonomis karena tidak memerlukan investasi awal yang besar dan biaya operasional yang lebih rendah. Sebelum lanjut ke soal yang ketiga, bagi rekan-rekan yang ingin melakukan latihan tryout SKB untuk formasi peranata komputer dapat mengunjungi website ruang.co. Lanjut pada soal yang ketiga. Sebuah perusahaan retail mengalami lonjakan traffic website selama periode promosi akhir tahun, yang menyebabkan website menjadi lambat dan tidak responsif. Manakah solusi infrastruktur TI yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Mematikan sementara fitur-fitur website yang tidak esensial selama periode promosi. B. Meningkatkan kapasitas server web dengan menambah RAM dan CPU. C. Mengganti platform website dengan yang lebih canggih dan mahal. D. Memblokir akses dari pengguna yang berada di luar negeri untuk mengurangi beban server. E. Menggunakan Content Delivery Network atau CDN untuk mendistribusikan konten website ke server yang berada di berbagai lokasi. Jawaban yang tepat adalah E. Menggunakan CDN untuk mendistribusikan konten website ke server yang berada di berbagai lokasi. Menggunakan CDN adalah solusi paling tepat karena dapat mendistribusikan konten website ke server yang lebih dekat dengan pengguna, sehingga mempercepat waktu loading website. Lanjut pada soal yang keempat. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan contoh implementasi IoT atau Internet of Things dalam lingkungan perkantoran? A. Sistem pengaturan suhu ruangan yang terhubung ke internet. B. Sensor pintu dan jendela yang terhubung ke sistem keamanan. C. Mesin kopi yang dapat dipesan melalui aplikasi mobile. D. Aplikasi pengolah kata yang terinstal di komputer karyawan. E. Sistem pencahayaan otomatis yang mengatur intensitas cahaya berdasarkan kehadiran karyawan. Jawaban yang tepat adalah D. Aplikasi pengolah kata yang terinstal di komputer karyawan. Nah, aplikasi pengolah kata tersebut bukan merupakan contoh implementasi IoT karena tidak melibatkan perangkat fisik yang terhubung ke internet. Lanjut pada soal yang kelima. Sebuah perusahaan ingin mengimplementasikan sistem Disaster Recovery Plan atau DRP untuk memastikan kelangsungan bisnis jika terjadi bencana. Manakah lokasi alternatif yang paling ideal untuk menempatkan data center cadangan? A. Di gedung yang sama dengan data center utama. B. Di gedung yang bersebelahan dengan data center utama. C. Di kota yang sama dengan data center utama. D. Di kota yang berbeda dengan data center utama dan memiliki infrastruktur yang memadai. E. Di negara yang berbeda dengan data center utama untuk menghindari bencana alam yang sama. Jawaban yang tepat adalah D. Di kota yang berbeda dengan data center utama dan memiliki infrastruktur yang memadai. Nah, di kota yang berbeda pada pilihan D ini adalah lokasi paling ideal karena meminimalkan resiko data center cadangan terkena dampak bencana yang sama dengan data center utama. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.